Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut jurnal refleksi 2 mingguan, modul 2.1. Saya Solihat Balkis, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Apa itu refleksi model 4C? Yaitu connection, challenge, concept, change. Connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP? Challenge, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Connection, pada modul 2.1 ini, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang CGP, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Yang kedua, challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima dan beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Yang ketiga, konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan tersebut adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Berikutnya, manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Kemudian, change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik saya. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Lalu melakukan manajemen kelas yang efektif dan melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.